Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabad. Selamat berjumpa kembali teman-teman, kawan-kawan sekalian pada mata kuliah teologi Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendiskusikan mengenai ekoteologi dalam teologi Islam, perspektif Syed Hussein Nasr. Baik, sebagai pengantar, saya ingin terlebih dahulu mendiskusikan atau membahas mengenai apa itu sebetulnya istilah dari ekoteologi. Secara sederhana, ekoteologi itu sebetulnya terdiri atas dua kata, yaitu ekologi dan teologi. Lalu kemudian disambungkan menjadi sebuah frase, menjadi satu kesatuan yang disebut dengan ekoteologi. Secara sederhana kita bisa memahami bahwa ekoteologi adalah cabang teologi yang mengkaji relasi antara manusia, Tuhan, dan alam semesta. Dalam Islam, hal ini menyentuh aspek tauhid, khilafah, dan amanah, serta tanggung jawab etis manusia terhadap ciptaan Tuhan, serta memahami alam sebagai ayat-ayat kauniyah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari pengertian sederhana itu, kita mampu memahami bahwa ekoteologi adalah studi tentang hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam, berakar pada tauhid, amanah, khalifah, dan etika kosmis, serta tantangan ekologis adalah panggilan teologis kontemporer. Nah, lalu kita akan masuk mencoba untuk menggali apa sebetulnya yang ada dalam pikiran Syed Hussein Nasr, sehingga beliau atau ia mengeluarkan sebuah statement atau menawarkan sebuah ekoteologi. Bagi Nasr, krisis ekologis adalah sebuah krisis spiritual. Artinya, krisis ekologi sebagai sebuah krisis spiritual yang diakibatkan dari pandangan dunia sekuler. Dalam hal ini, Nasr beranggapan bahwa modernitas telah mencerabut sakralitas alam dan menghapus dimensi sakral alam itu sendiri. Hal ini salah satunya dicontohkan dengan adanya pandangan-pandangan materialistik, yakni bahwa alam itu hanya sebagai objek eksploitasi, bukan sebagai sesuatu yang setara dengan makhluk lainnya atau khususnya dengan manusia. Dalam hal ini, maka apa yang ditawarkan oleh Nasr adalah isu ekologi atau ekoteologi sebagai pengembangan teologi aksiologis, di mana doktrin-doktrin keimanan tidak hanya berpusat pada hal yang bersifat ukhrawi, tetapi juga perlu dan harus menyentuh pada persoalan etika kosmis dan tanggung jawab manusia terhadap alam semesta. Maka pertanyaan utama yang diajukan oleh Syed Hussein Nasr adalah bagaimana teologi, khususnya teologi Islam, mampu menjawab krisis ekologis modern. Nah, pertanyaan ini perlu di breakdown terlebih dahulu, atau perlu dicari terlebih dahulu asumsi dasarnya itu apa. Asumsi dasar dari Syed Hussein Nasr adalah tentang tauhid dan kesakralan alam. Dari sini kemudian terderivasikan menjadi 3 asumsi. Yang pertama, bahwa tauhid bukanlah sekedar doktrin, melainkan struktur kosmologis. Yang kedua, alam. Alam adalah manifestasi Tuhan, atau yang dalam bahasa sufisme atau dalam bahasa tasawuf disebut dengan tajalli ilahi. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 164 dan Quran surat Fussilat ayat 53. Asumsi yang ketiga dari Syed Hussein Nasr adalah tentang hakikat makhluk. Bagi Nasr, hakikat makhluk apapun itu bentuknya, baik itu manusia, malaikat, jin, ataupun alam semesta, hakikatnya adalah memiliki hak-hak eksistensial. Sehingga karena manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki hak-hak eksistensial, maka
harus ada kesetaraan di antara mereka semua. Hal ini tercantum dalam fitrah ilahi dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44 dan surat Al-Rahman ayat 6 sampai 10. Dengan tiga asumsi dasar ini, maka muncul satu postulat dari Said Hussein Nasr, merusak lingkungan sama dengan menodai tanda-tanda Tuhan. Karena asumsi yang tadi bahwa alam semesta termasuk di dalamnya ada lingkungan merupakan ayat-ayat kauniyah atau bukti-bukti esensi dan eksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kawan-kawan rekan-rekan semua yang dibahas oleh Said Hussein Nasr adalah mengenai hakikat manusia, fungsi dan perannya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 jelas bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah atau sebagai khalifatullah fil ard. Nah, khalifatullah fil ard di sini bukan dalam artian khalifah atau khilafah sebagai bentuk negara atau sistem pemerintahan, tetapi manusia sebagai khalifah di sini adalah sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu, sebagai wakil Tuhan, manusia tidak mempunyai hak untuk menganggap dirinya sebagai pemilik absolut. Di sisi lain, ayat 30 surah Al-Baqarah itu mengimplikasikan bahwa ada fungsi dan peran manusia sebagai khalifah, yakni tanggung jawab spiritual, bukan kuasa absolut. Maka setiap peristiwa atau kejadian eksploitasi alam itu sama dengan pengingkaran terhadap amanah ilahi, amanah manusia sebagai khalifatullah fil ard. Lalu apa yang ditawarkan oleh Said Hussein Nasr untuk menghadapi masalah ekologi? Bagi Nasr, masalah ekologi dari sudut pandang teologi Islam, solusinya adalah kembali ke kosmologi tradisional. Setidaknya ada 3 poin yang ditawarkan oleh Nasr. Yang pertama, mengangkat dan menghidupkan kembali kosmologi Islam klasik. Yang kedua ada etika sofistik, yakni alam sebagai saudara spiritual, dan yang ketiga alam memiliki struktur makna spiritual dan metafisik. Dalam tawaran solusi yang pertama, mengangkat dan menghidupkan kembali kosmologi Islam klasik, Said Hussein Nasr mengimplikasikan bahwa perlu adanya sinergitas antara akal dengan wahyu, reintegrasi dimensi sakral dalam ilmu dan teknologi, revitalisasi pendidikan Islam tradisional holistik yang menanamkan adab terhadap. Dengan 3 tawaran solusi ini, Nasr beranggapan bahwa teologi Islam itu akan mampu untuk mengembalikan keseimbangan alam semesta antara hubungan Tuhan, manusia, dan alam. Nah, kawan-kawan rekan-rekan semua, maka dari apa yang tadi dijelaskan, mulai dari asumsi, mulai kemudian dari apa yang ditawarkan oleh Said Hussein Nasr dalam masalah ekoteologi Islam, maka dari sini kita dapat mengambil kesimpulan. Pertama, teologi tidak hanya membela Tuhan tetapi juga ciptaannya. Dan yang kedua, ekoteologi baik secara langsung maupun tidak langsung mengingatkan manusia bahwa secara hakikat manusia merupakan bagian integral dari alam semesta dan tidak terpisahkan. Dari sinilah kemudian manusia dan alam semesta sebagai sesama makhluk Tuhan memiliki posisi yang setara, tidak kemudian dieksploitasi secara berlebihan, tetapi kemudian dimanfaatkan secara positif dan baik. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Kita ketemu lagi insya Allah pada kesempatan selanjutnya. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.